Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Bagiku kau ratu, penguasa isi hatiku. Kau lebih dari sekedar bintang-bintang, kau lebih dari sekedar sang rembulan. Ku pastikan aku selalu ada untukmu. Halo Sobat Eka, ketemu di podcast Kinari. Tamu saya hari ini mulai sibuk bernyanyi. Kita sambut Mas Indra dan Bang Naga. Indra Perdana Sinaga. Wah, woi. Dulu dong, Mas Kalau apa? Mas Mas Indra, Bang Bang Naga, Naga. Indra Perdana Sinaga. Beneran. Dulu ini Mas Atif. Jadi kalau Indra itu kan Jawa banget kalau ya. Ya. Nah, manggilnya Iya. Mas. Kalau Benar. Naga kan Sinaga ya, kan Batak Sumatera banget, banget. ya, Sumatera Batak banget. Jadi Bang Jadi Naga. Bang Naga. Perdananya hilang. Iya, dari Sinaga. Tapi di akun Instagram ya tetap ditempel sama IP. Bang Naga. Ada IP. P-nya. Jadi kalau Sobat WK buka Instagramnya IP Sinaga, Naga. P-nya adalah Perdana. Si anak tunggal dari Medan. Aman Bang rumah. Masih ada? Keluarga tuh lebih banyak ke nggak di kota Medannya sih. Oh. Nggak di kota Medannya. Jadi ada yang lebih ke daerah Bangun Purba, terus ada yang daerah Prapat sama Siantar. Jadi nggak di kota Medannya. Perapat itu masuknya Tapanuli. Simalungun. Oh, Simalungun. Prapat tuh Tapi masuk. aman berarti nggak jauh dari lokasi Di bencana. sana agak jauh sih, agak jauh. Yang paling parah kan kalau di Sumatera Utara berarti daerah Tapanuli Selatan ya, Tapsel sama Tapteng itu yang lumayan parah tuh. Keluarga tapi nggak ada ini kan, nggak jauh dari bencana lokasi bencana kan? Ada juga beberapa ada juga yang di daerah misalnya daerah Belawan gitu ya, Hah? itu ada juga yang kena, Oh. ada juga. Oke. Lagi rame pokoknya sampai hari ini apa namanya media masih dibanjiri berita-berita bencana di masih ya. Sumatera. Sumatera Utara. Nanti malam ada kegiatan charity juga nih di Kemang. Oh, ikut Buat Bang Naga wisata. ikut. Ikut. Oke. Bang Naga belakangan ini Sobat WK nggak cuman manggung di panggung bersama ada band tapi juga mulai rame project solonya. Bang Naga barangkali boleh cerita setelah udah 5 tahun berarti ya. Udah 5 tahun jadi vokalis, Ada band. ada Iya, band, iya. ada ban. Tapi sebetulnya mulai masuk juga kesibukan apa ya sebenarnya nggak baru juga ya. Mulai serius Eh, jadi solois Solois gitu. ya. Ya sebenarnya Mas Kin kan dari awal gabung sama Ada Band tuh memang udah berbarengan dengan project solo Indra Sinaganya kan. Ada band. Oh, setelah dari Lila memang sempat solo ya, Bang? Iya, solo. Jadi bergabung Ada Band 2020 plus serius solo Indra Sinaga juga startnya 2020 juga. Waktu itu bahkan mungkin tahun 2020 tuh sebenarnya lebih banyak single-single Indra Sinaga ya kan. Kita yang beda. Tuhan berkata Kita yang lain. berbeda. Ya, itu Tuhan memang kita cuma satu. Bang Naga itu? Kita yang itu kan ya itu Ciptaan Bang Naga, tapi yang dinyanyiin Firza ya? Benar, 2016 nulis buat Firza. Oh. Terus 2020 bikin versi yang Indra Sinaganya Oke, kan itu. sempat duet juga ini ya? Duetnya di yang konten aja sih. Oh, oke. Di konten aja tuh. Nggak di Nggak. rekam resmi gitu Enggak. Oke. Itu duet konten aja. Lalu? Udah dari situ udah mulai serius solo Indra Sinaganya, terus ada band juga rilis single waktu itu kan yang Tak Lagi Cinta waktu itu ya. Tak Lagi Cinta. Nah, situasinya pada saat bergabung sama Ada Band sama serius solo Indra Sinaganya juga pas pandemi kan. Betul. 2020 sampai 2022 kira-kira pertengahan lah ya baru mulai agak oke. Nah, di situ di pertengahan 2022 responnya Ada Band bagus gitu kan, kita manggungnya jadi banyak gitu ya, jadi intens. Akhirnya Indra Sinaganya mungkin 1 tahun sekali sih tetap masih ada rilis. Pernah yang waktu betul. kesini kan juga sama Rimar waktu itu ya. Terus sama Ai Akute sempat bikin proyekan juga. Terus rilis yang Indra Sinaga solo Bersabarlah juga. Sampai di tahun ini memang 2 tahun terakhir itu lagu-lagu aku yang sebenarnya masih sama Lila ya. Masih sama Lila ternyata kan dapat respon yang bagus juga di sosial media gitu. Di TikTok rame, di Instagram juga oke, di Facebook rame juga. Nah,
sedikit banyak ternyata lagu-lagu gitu masih masih terkoneksi lah gitu ya sama Indra Sinaganya juga. Nah, akhirnya coba remake tuh, mulai nge-remake Nggak Romantis. Beberapa bulan yang lalu nge-remake lagu Nggak Romantis, terus sekarang baru nge-remake lagi Lebih Dari Bintang. Jadinya cukup berpengaruh juga sama demand Indra Sinaga untuk perform secara live membawakan lagu-lagu yang tadi itu gitu. Memang lagi trennya kemudian milih apa city pop, kemudian di aransemen ulang atau apa sih Bang yang kemudian katanya algoritma YouTube-nya media sosial tuh memang lagi rame nih city pop, kemudian Bang Naga pilih bikin itu gitu ya. betul. Kalau milih kenapa tiba-tiba remake-nya jadi ada city pop ataupun new wave 80s gitu ya. Oh, new New wave 80-an. Sebenarnya lebih ke circle tuh ngaruh ini loh Mas Kin, ngaruh ke apa namanya? Referensi kita gitu. Circle-nya ada band. Iya, jadi kayak pas sama teman-teman Lila tuh kan mungkin dengerin referensinya Oasis misalnya, Oasis, The Cure. Terus U2 atau The Script dan lain sebagainya di era itu gitu kan. Walaupun dengerin juga sebenarnya 80s-nya, tapi nggak dijadikan referensi untuk di musiknya gitu kan. Nah pas gabung sama ada band kan Mas Dika tuh ngasihnya Chicago misalnya, Chicago David Foster gitu kan, dia dengerinnya itu gitu kan. Nah aku tuh terinfluence dengan yang 80-annya yang lain-lain, misalnya Duran-Durannya atau mungkin AHA gitu kan, AHA-nya. Atau kalau kita tarik ke yang sekarang-sekarang sebenarnya ada juga musisi-musisi baru tapi sebenarnya mainin musiknya juga 80s juga, misalnya The Weeknd misalnya. The Weeknd kan juga kalau dengerin musiknya 80s juga kan, gitu sih sebenarnya. Jadi kayak apa namanya ya pengen mengangkat lagi karya-karya yang lama karena kebetulan kan memang udah apa namanya udah nggak dengan teman-teman Lila. Terus ketika manggung selain membawakan lagu solo Indra Sinaga, bawain lagu yang hits di Lila juga kan. Nah jadi harus ada pembeda lah gitu antara teman-teman Lila kan juga masih manggung juga bawain lagu yang sama gitu. Nah aku pengen ada yang berbeda dengan ketika Lila membawakan lagu Nggak Romantis atau Lebih Dari Bintang atau Magic dengan versi kalau orang nonton Indra Sinaga nih bawa lagu yang sama, jadi harus beda vibes gitu aja sih sebetulnya. Tapi memang ini ya, memang kemudian pas aja dengan city pop versi Indra Sinaga itu. Karena selain influence tadi, selain musik-musik lebih ini juga Mas Kin, lebih simpel. Jadi misalnya nih kan apa namanya lagu yang sekarang ya kalau dengerin Nggak Romantis sama Lebih Dari Bintang yang baru tuh cukup kental digitalnya sebenarnya. Jadi kalau one day membutuhkan Indra Sinaga tampil hanya 3 orang di atas panggung tuh bisa-bisa aja gitu, nggak perlu punya band yang banyak gitu, tapi tetap bisa asik gitu kan. Konsepnya begitu sih. Itu tapi penggarapannya lebih mudah kah dari sebelumnya? Penggarapannya sebenarnya lebih ya setiap menggarap sebuah arrangement lagu kan ada tantangan sendiri ya. Tantangan sendiri apalagi lagu yang udah familiar sama audiens gitu. Kayak lagu Nggak Romantis, Lebih Dari Bintang, itu kan udah sangat familiar gitu loh. Ada resiko yang sebetulnya buat aku pribadi tuh bukan sesuatu masalah. Nggak masalah sebetulnya karena toh dua-duanya mau versi yang sebelumnya atau versi Indra Sinaga, dua-duanya komposernya Indra Sinaga juga gitu kan, sama-sama aja gitu loh. Tapi paling mungkin yang akan jadi tantangan adalah gimana caranya orang tahu bahwa ada versi yang terbaru, versi Indra Sinaga yang kita rilis dengan versi terbaru, ternyata yang naik malah yang lama tuh kan itu juga resiko kan itu. Algoritma tadi kan resiko juga ketika membawakan, apalagi suaranya sama-sama aja gitu kan, orang yang sama nyanyiin gitu. Ketika ngerilis Nggak Romantis, yang naik Nggak Romantis yang versi yang lama gitu kan. Gitu juga dengan Lebih Dari Bintang, walaupun buat pribadi no problem gitu. Tapi itu challenge-nya di situ. Nah, tantangannya di situ tuh, susahnya di situ, Mas. Susahnya di situ. Jadi kayak kalau dirubah 100% beda dari tim digital kita berpikir wah nanti malah nggak connect sama algoritma yang lama. Kalau kita buat hampir mirip gitu ya, nggak menghilangkan, mungkin intronya sama gitu tapi soundnya beda. Ya risikonya tadi gitu loh. Begitu orang dengar, oh ini Lila nih gitu, dengerin yang sebelumnya gitu. Nah itu tantangan di situ sih, challenge-nya di situ. Jadi sebetulnya hari ini yang namanya penyanyi, misalnya seperti Bang Naga, Indra Sinaga, tidak hanya tampil di atas panggung, tapi ternyata udah mulai memikirkan algoritma semua segala macamnya. Bahwa kan kemudian bisa jadi konten kreator juga Indra Sinaga. Jadi harus memang harus udah seperti itu ya Bang ya. Tuntutannya udah seperti itu ya. Yang seperti itu.
kita bisa aja bisa aja produktif ya, maksudnya Nah. produktif bikin tanpa memikirkan algoritma Ah. tadi atau apa, tapi ya sayang juga kan gitu. Sayang juga, Ah. ternyata memang harus diperhatikan juga Iya. gitu, algoritma seperti apa, terus mana nih yang kemakan gitu ya sama audiensnya. Kan masing-masing performer tuh punya marketnya sendiri ya, itu kan harus dipikirin juga gitu loh. Kita rilis seperti apa, Iya. dan nanti algoritma kemana nih, yang akan ngemakan nih yang mana, tuh semuanya pikirin loh. Meskipun udah ada hitungannya, ya Dan belum tentu juga tuh betul, sukses loh. betul. Belum tentu sukses, apalagi nggak dihitung. Ya, mungkin. ya. Ya itu sebetulnya, jadi ternyata gak gampang loh jadi performer penyanyi seperti Indra Sinaga. Tapi ngerasa barangkali terbebani Bang dengan sukses sebelumnya, atau justru ingin nostalgia, mengajak pendengar hari ini bernostalgia di masa lalu. Sisi itu mungkin gini sih Mas Kin, ada sisi nostalgia mungkin buat mereka yang udah pernah dengarkan. Misalnya fanbase-nya Nagaholic Nagaholic gitu ya, misalnya yang udah pernah dengar versi sebelumnya. Yang paling mahal dari sebuah lagu itu kan bukan hanya aransemen dan ceritanya sebenarnya. Ternyata ada yang lebih mahal, Apa tuh? memorinya. Oke. Itu nggak bisa diganti kan. Iya. Ketika orang itu udah pernah punya cerita tersendiri, mungkin dia lagi motoran sama pacarnya dulu gitu kan, sama mantannya, atau dia pernah gombalin ceweknya atau cowoknya pakai lagu nggak romantis di tahun itu, terus kita buat versi yang baru, walaupun secara produksi mungkin lebih baik gitu ya, mixing mastering lebih bagus, Teknologinya lebih teknologi oke lebih ya. canggih gitu ya, lebih oke, tetap aja yang mereka rasakan ini yang memorable gitu. Nah tapi oke. kalau yang dirilis sekarang kan sebenarnya tujuannya mungkin nostalgia untuk mereka yang udah pernah ngalamin, tapi aku juga pengen nge-grab audiens yang baru gitu loh, dengan teman-teman yang baru, karena kan sekarang udah nggak ada batas ruang dan Ya, waktu untuk apa namanya sebuah karya bisa sampai ke pendengarnya kan gitu. Bisa ya, kalau lihat data Spotify sekarang tuh pendengar Indra Sinaga sama Ada Band tuh malah justru udah usia-usia yang di bawah 25 bahkan di bawah 18 tahun kan gitu loh. Mereka yang mungkin dengerin ataupun ngikutin sosial media yang sekarang gitu loh. Kalau yang seumurin aku mungkin udah sibuk kerjain yang lain gitu, udah beda fokusnya. Kayak mulai dari nol lagi ya, nge-grab pendengar baru ya. Bang, ya? Bener. Oke. Lihatnya gitu sih, mungkin. Pertimbangannya apa? Ini kan barangkali nanti akan jadi apa, mini album ya Bang ya? Iya, Nanti ya. akan jadi EP, mini EP, album, bener, jadi mini EP. album. Pertimbangannya ketika milih aku nggak romantis, this sama aku Kau lebih dari sekedar bintang-bintang. Nah, barangkali nanti ada magic juga, barangkali. Bukan barangkali, pasti. pasti ya, pasti ada magic juga. Karena belum rilis gitu. Belum Bang. rilis dia. Ya pemilihannya itu apa? Kurasinya di mana Bang? Kurasinya jadi memang bener mau ada EP gitu, mau ada EP 5 atau 6 lagu dari Indra Sinaga, dari lagu-lagu yang sudah hits, pernah hits sebelumnya, tapi dengan aransemen ataupun konsep yang hampir serupa ya, dengan gak romantis yang dirilis sama Lebih Dari Bintang. Jadi ada city pop, new wave-nya, 80s-nya juga di situ. Jadi memang kurasinya tetap harus dipilih lagu-lagu yang memungkinkan untuk di aransemen seperti itu gitu loh. Jadi kita nggak mungkin paksakan misalnya lagu Takkan Ada misalnya yang memang pop ballads gitu ya, tiba-tiba kita paksa harus jadi elektronik gitu. Padahal bisa kan sebenarnya Bang? Bisa-bisa aja sebenarnya, bisa-bisa aja kok. Tapi memang lebih apa namanya, beberapa lagu solo yang Indra Sinaga kan udah ballads tuh. Oke. Jadi kita pilih lagu-lagu yang memang middle upbeat untuk kebutuhan live performance-nya juga bisa ngajak audiensnya buat happy, buat hype gitu ya, lebih situ sih. Artinya ternyata nggak semua lagu Indra Sinaga pas itu di apa ya? Untuk konsep yang sekarang. Betul. Iya benar. Nggak semuanya pas sih. Dan ini apa namanya ya, prolog juga sih sebenarnya. Jadi merecall mungkin orang-orang yang udah pernah tahu Indra Sinaga dengan lagu-lagu hits di band sebelumnya, memperkenalkan Indra Sinaga juga dengan teman-teman yang baru, plus ya tadi tuh memperkenalkan, kadang-kadang masih banyak juga yang nggak tahu Naga sama Indra Sinaga tuh orang yang sama kan, banyak yang nggak tahu juga Mas Kin. Maksudnya? Iya, ini siapa? Indra Sinaga ini siapa gitu kan? Pas perform, ini gitu, mereka ternyata familiar sama lagunya, tahu orangnya, cuman di kepala mereka, ini Naga Lila nih gitu loh. Bahkan kan masih banyak yang nggak tahu Naga tuh udah jadi Naga Ada Band gitu ya, terus udah punya project solo Indra Sinaga, itu Naga tuh orang yang sama. Nah itu juga kan challenge tersendiri tuh. Nah itu tujuannya itu juga. Nanti setelah ini baru kita buat full album yang lagu baru gitu. Tapi jadi PR gitu loh Bang. Jadi orang taunya memang
Naga ya Lila, meskipun sekarang Ada udah band 5 ya? tahun udah ada band, Ada band ya? jadi frontman-nya ada band gitu Bang. Apalagi untuk menciptakan image soloist itu juga Ya, PR Bang Naga itu gak gampang gitu loh. bener gak Sama gampang. kayak Arnold Schwarzenegger itu kan Terminator banget gitu. Tiba-tiba kan. jadi gubernur ya. Nah, tiba-tiba atau Haji Mandra main film yang bukan perannya bukan Mandra nggak bisa Susah karena ya. emang image-nya. Image-nya dari situ Betul. gitu ya. Ya untungnya masih sama-sama ada di atas panggung sebagai penyanyi lah gitu loh. Jadi apa namanya ya ketika orang melihat Naga di Lila gitu ya, lagu-lagunya Lila tuh udah kuat kan 14 tahun, kemudian jalan hidupnya harus bergabung sama Ada Band. Ada Band juga punya karakter yang sangat kuat gitu ya. Mungkin akan ada orang yang sudah lama mengikuti Ada Band ataupun Naga akan merasa oh ya udah ini ada band vokalisnya Naga. Fine aja selagi itu memang bisa menghibur. Kita tetap bisa ngasih energi yang bagus gitu ya buat penonton, vibes-nya tetap seru, nontonnya tetap dapat energinya gitu ya. Nggak ada yang salah kan sebenarnya itu. Atau mungkin ada audiens baru yang lihat oh iya ada band ya ini, ada band vokalisnya Naga. Kan ada juga Iya. gitu. Ada juga yang teman-teman yang baru mungkin nonton konser yang memang nggak pernah ngikutin Ada Band itu ternyata ada juga loh gitu loh. Jadi ya lihat Ada Band oh ya ini vokalisnya yang ini. Dan itu bukan sebuah masalah buat kita dan buat aku juga sih. Walaupun tantangan iya gitu. Gamenya kan di situ justru gitu. Di situ game yang harus kita mainkan tuh. Ada yang marah-marah, ada yang suka, ada yang menerima ya udahlah nih memang udah harus begini. Ada juga yang baru ini siapa sih? Oh ini ada band vokalisnya Naga. Ya gamenya di situ. Serunya di situ. Kalau justru. lagi manggung depan banyak orang itu kan Bang Naga sering unggah foto nih sebetulnya. Iya, iya. Lagi manggung itu manggilnya apa biasanya? Apanya? Penonton itu pada manggil apa? Sependengaran Naga telinga tetap. tuh. Tetap Naga. Tetap Naga. Nggak ada embel-embel ini Lila atau ada band Oh itu enggak. enggak. Naga. Iya tetap Naga. Naga tetap Naga ya udah identik sih ya Ya. naganya udah identik sih ya. Bang Naga ini bener nggak nih bahwa single ataupun nanti mini album akan menjadi penanda bahwa Naga genap 20 tahun berkarya di industri musik Indonesia setelah muncul pertama kali di ajang Cilapop nih Sobat DK tahun 2005, 2006, 2005 ya. Setelah itu kemudian loh, Mas. bikin band namanya Mahameru. Mahameru. Kayak Yang gunung kemudian ya. jadi kemudian jadi berubah jadi Lila. Bener loh Mas. Sebenarnya September ini loh. September kemarin. September tahun 2025 tuh 20 tahun aku Pas. berkarya di industri musik Oh. Indonesia. Kalau hitungnya dari rilis Aku di Sampingmu yang oke. cipta lagu populer itu kan. ah. Itu bulan September 2005 waktu itu. Nah setelah Aku di Sampingmu terus bikin Mahameru yang akhirnya jadi Lila itu kan. Baru 2007, 2008 kita rilis album pertama 14 tahun sama Lila. Ada satu single solo juga waktu itu Menikmati Cinta. Yep. Terus gabung sama Ada Band, rilis lagu solo-solo Indra Sinaga yang kalau teman-teman ngikutin ya, sebenarnya dari tahun 2005 sampai 2008 tuh 3 tahun gak ada rilisan tuh. Sama sekali ya. Gak ada. Aku di Sampingmu aja, Aha, satu aja. Satu ya. Tapi dari 2008 sampai 2025 coba cek setiap tahun tuh ada. Iya. Nggak pernah nggak ada. Mau lagunya viral, mau nggak viral, mau orang tahu nggak tahu ada. Ada terus. Konsisten ya. Konsisten itu ya. Rilis ada terus 2008, 9, 10 sampai 2025 ada terus. Sampai pandemi 2020, 2021 ada terus pokoknya nggak pernah nggak rilis. Itu yang single. yang nggak gampang itu, Bang. Maksudnya konsisten itu. Itu paling susah Mas Kim. Nyanyi Paling barangkali oke panggungan banyak, tapi Ya. untuk menghadirkan karya baru kan Susah. nggak gampang gitu. Nggak Meskipun gampang. hari ini bisa siap kapan aja, kapanpun bisa melakukan sendiri gitu. Iya bener loh. Ya bener. itu layak Bener. diacungi jempol juga. Itu kayak apa namanya, apalagi sekarang apa-apa kelihatan ya. Pas kita rilis tuh angkanya kelihatan Iya, gitu iya, loh. iya. Bener-bener langsung waduh 3 bulan 100 nih kelihatan kan misalnya gitu kan. Pasti tuh mempengaruhi ke Betul, mental kan. betul, Kayak, iya. mau rilis lagi nggak ya? Atau oke. sia-sia nih atau segala macam. Beda Akhirnya- sama dulu ya, Bang ya? Beda, kalau dulu kan nggak kelihatan kan. Maksudnya walau misalnya tiba-tiba dalam 6 bulan nggak kelihatan apa-apa, tapi 6 bulan kemudian dapat respon yang bagus. Ah. Tapi selama 6 bulan kan kita nggak bisa ngelihat angka itu kan. Paling-paling yang bisa kita lihat diputer di chart radio ini atau lagu kita masuk chart, tapi kita nggak tahu ada berapa orang sih betul. yang dengerin lagu Angkanya kita. nggak- Angkanya kalau sekarang kan Iya. kelihatan semua kan. Spotify-nya Ah. kelihatan, YouTube-nya kelihatan, TikTok-nya kelihatan. Terus apalagi kita mungkin membandingkan sama lagu yang viral langsung kelihatan wah dia ratusan juta segala macam. Pasti itu
sedikit banyak akan mempengaruhi ke mental Betul. buat berkaryanya kan. Nah tapi alhamdulillahnya aku tuh bisa gitu ya, maksudnya didukung sama tim semuanya, maksudnya tetap merespon baik, tetap energi kita ya udah yuk kalau yang ini belum jadi kita bikin lagi aja terus gitu. Yang penting konsistensi berkarya dan tetap tadi kita pelajari algoritma segala macam, walaupun apa yang kita pelajari, apa yang udah kita lakukan belum tentu sukses. Betul. Tapi ya nggak apa-apa, tapi kita udah melakukan. Sedangkan yang udah kita lakukan aja belum tentu jadi apa-apa, apalagi yang nggak kita buat sama sekali kan gitu. Jadi sebenarnya hari ini menurut Bang Naga baik atau tidak ketika kita suka terbebani dengan angka. Gue rilis lagu ternyata kok dikit yang dengerin ya, yang suka dikit. Iya, teknologinya lebih mudah, lebih bagus, jauh lebih bagus daripada dulu. Tapi kemudian ada nggak enaknya itu tadi Bang, misalnya embel-embel. Kok dikit banget sih yang nonton, yang dengerin gitu. Ya itu juga jadinya apa ya, mempengaruhi cara kita merespon apa namanya ya, pasar jadinya, respon pasar dan respon fanbase, penggemar atau bahkan haters kan. Kalau dulu kan nggak terlalu kelihatan. Betul. Sekarang semuanya kelihatan, angka-angkanya kelihatan. Dia bagus buat semakin memudahkan ketika kita bekerja punya target, jadi kelihatan kan. Oke, kita pengen 1 bulan ke depan viewsnya udah harus sekian nih, atau yang di sosial medianya harus sudah mencapai pendengar, listenersnya harus sekian nih. Apa yang kita harus kerjakan? Berarti kita bisa memilah-milah. Oh, kita pakai UGC, kita pakai mungkin sponsor, bayar iklan, kita mampir ke mana podcast ini sini nih supaya berpengaruh nggak nih? Oh, kita mampir sini, oh ternyata naik nih, di sini kelihatan semua kan. Itunya bagus. Tapi sisi nggak bagusnya adalah ketika kita nganggap bahwa kekaryaan itu, kesuksesan kita tuh kalau lagu kita udah didengar sama 100 juta views gitu kan. Itu kan jadi tidak semua orang punya mental yang cukup untuk menghadapi itu. Betul, kan betul. Itu satu, belum komentar orang gitu ya yang bisa lihat langsung loh. Zaman aku dulu awal kan orang nggak suka ya udah nggak suka, nggak dengerin, atau dia ngedumel sendiri, kita nggak tahu kan itu. Kalau sekarang kan ketahuan, ada yang komen tuh bisa baca kan. Itu kan belum tentu bisa ngadepin itu gitu loh. Kalau kita bisa nge-switch itu jadi energi yang bagus buat produktif, oke lah. Tapi kalau nggak kan jadi bikin ngedown juga. Tapi itu konsistensi di luar itu Bang Naga tetap membuktikan bahwa gue tetap berkarya itu loh. Yang menurut kami orang awam ya itu nggak gampang, bahwa kemudian hari ini muncul penyanyi baru, banyak band baru, tapi habis itu ngilang, nggak tahu kemana, karyanya apa juga entahlah. Tapi Bang Indra bisa menjaga itu gitu loh. Sebenarnya ada semangat apa itu Bang, ketika ya gue harus rutin gitu loh. Ini selesai Lebih Dari Bintang, barangkali nanti ada single baru sebelum nanti ke mini album gitu. Itu yang bikin semangat itu loh. Mungkin karena ini pasti ada jenuhnya itu loh Bang. 20 tahun loh bro, 20 tahun. Jenuh, capek gitu ya, capek gitu. Kadang-kadang kayak rasanya perlu juga waktu, kayak nggak ngapa-ngapain tuh enak juga. Gak ngapa-ngapain itu main golf. Gak ngapa-ngapain enak juga. Ya main golf aja gitu kan. Tapi kan memang sudah memilih memilih jalan hidupnya sebagai seniman, sebagai musisi gitu kan, menasbihkan diri bahwa Indra Sinaga tuh memang penyanyi gitu ya, penyanyi terlepas dari hal-hal lain-lain lah gitu ya, embel-embelnya gitu ya, main golf atau lain sebagainya. Tapi tetap core-nya adalah penyanyi gitu kan, core-nya penyanyi. Jadi apapun itu kekurangannya, kelebihannya, ya memang harus diperbaiki sebagai Indra Sinaga seorang penyanyi. Misalnya agak struggle nih bulan ini, ternyata nyanyinya ada yang kurang oke, ya berarti harus belajar vokal, harus latihan vokal supaya bisa punya basic bernyanyi yang lebih baik. Penyanyi seperti Indra Sinaga sebetulnya masih kepikiran latihan vokal. Sama kalau buka berita-berita lama memang ada cerita Bang Naga sempat 1,5 tahun latihan vokal hanya untuk jadi vokalis ada band. Bener itu Mas Kin. Bener. Masih kepikiran tuh, yang kadang-kadang kita nggak mikir sampai sana itu. Lu kan udah penyanyi, ngapa sih latihan vokal lagi ya gitu loh. Tetap aja kan Mike Tyson latihan tinju kan dulu kan, tetep kan. Atau tinju harus latihan tinju, sama kan sebenarnya. Misalnya pemain bola deh gitu, Cristiano Ronaldo atau Messi, atau sekarang siapa yang paling ngetop gitu kan. Estevao misalnya, atau main Chelsea yang baru. Dia udah bintang kan. Dia nyebut klub dia kan udah ngetop kan, udah pemain bola, tetap harus latihan, harus latihan.
Ya emang apa namanya untuk menjaga konsistensi kita bisa mungkin di atas panggung menampilkan yang terbaik, terus tetap bisa apa namanya produktif segala macam. Ya basicnya itu kan tetap tetap harus sih Mas. Salah satunya latihan vokal itu memang ya tetap dibutuhkan itu Bang. Ya bener Tidak Nggak banyak. meremehkan gitu sebetulnya, artinya tetap ternyata Indri Sinaga masih latihan vokal. Itu yang paling ini ya, semua sih sebenarnya. Maksudnya semua personil band itu mau basis, drummer, gitaris, keyboardis itu kan perkembangan mungkin secara jam terbang, kemudian perkembangan secara fisik semuanya mempengaruhi kan. Hampir mirip sebenarnya konsistensi kita di profesi kita sebagai apapun itu ya, hampir mirip sama atlet sebenarnya kan. Kita ngejaga supaya fisik juga tetap terjaga, itu kan mempengaruhi juga. Gimana kita bisa nampilin yang terbaik kan pengaruh. Jadi golf itu juga salah satu menjaga fisik di atas panggung tetap fit gitu ya sebetulnya. Golf itu ibarat terapi tuh. Iya benar. Kayak lagi lihat bola golf tuh kayak lagi apa namanya bisa fokus ke situ gitu kan, fokus anggap bola golf tuh masalah ya. Itu fokusnya harus situ, harus bisa dipukul ya kan? Jauh gitu ya. Backswingnya gimana, terus follow through-nya gimana, itu sedikit aja kita meleng bolanya bisa nggak kepukul. Itu nah ya? golf tuh menurut aku olahraga yang paling mendekati sama kehidupan. Kenapa tuh? Ya, dari semua olahraga ya, aku senang ya lari pernah nyobain gitu lah, terus badminton main gitu ya, nyobain tenis, pedal walaupun sekali seumur hidup baru satu kali selama lagi viral lagi ramai pedal tuh, main pedal tuh baru satu kali. Tapi game yang lain itu kayaknya kita bertanding sama versus sama musuhnya lawannya gitu ya. Lari mungkin lari sebenarnya enggak ya kalau lari ngelawan diri sendiri Bang. Lawan diri sendiri. Hampir mirip tuh. Golf tuh juga sama, yang lawan tuh diri sendiri. Walaupun kita mungkin adu skor ya. Sama misalnya satu pairing ada 4 orang. Kita main berempat nih. Kita ngeliat pukulan drive pertama teman kita, lawan kita di situ jauh banget tuh. Wah, jauh. Langsung pengaruh tuh kita. Kepengen lebih jauh. Nah, itu akhirnya pengen mukul sekeras-kerasnya. Gagal, kita ada mungkin di belakang dia, di depan kita. Nah bisa jadi pukulan kedua si teman kita lebih pendek daripada kita, kita bisa lebih jauh. Jadi paling mirip sama kehidupan, kita fokusnya sebenarnya harus sama diri sendiri. Terus sukses pertama belum tentu sukses berikutnya. Gagal di pukulan pertama, kita gagal hari ini belum tentu besok kita gagal lagi. Terus start bisa sama tapi hasilnya bisa beda. Atau teman kita bisa sukses duluan tapi belum tentu nanti besoknya dia juga tetap akan sukses terus gitu. Jadi benar pasang surutnya itu mirip banget. Jadi kalau menepi dari panggung pasti ke lapangan golf. Sekarang ya. Warna kulit udah agak makin coklat. Tapi nggak masalah itu Bang. Nggak masalah lah. Terus jangan-jangan manajemennya ada band. Janganlah, kalau harus komplain ada sih. Warna ini gila nih udah makin coklat banget nih. Udahlah, lo zaman sekarang gampang AI aja jadi putih lagi. Nah, kalau ya di foto bisa, tapi di panggung ya bisa. Nggak bisa ya. Nggak apa-apa lah. 20 tahun ini apa yang kira-kira Bang Naga belum dapet? Kan pernah nih sebetulnya kan kalau buka-buka berita lama pernah loh ternyata ngincer kursi dewan di Senayan. 2014 loh, diungkit kembali ya, Maskin. Jadi ya teman-teman, saya pernah jadi caleg dulu ya. Calon legislatif ternyata pernah tahun 2014 ya, dari Riau 1 waktu itu. Riau 1. Saya bulan apa tuh Pekanbaru Bang. Kapan Maskin? Apa namanya? Bulan sekarang apa sih? Tahun ini? Desember tahun ini. Desember September kalau nggak. Oh September. Terus? Itu ya namanya pelari konten ya, kemana-mana bawanya sepatu. Jadi saya muterin hutan kota Pekanbaru, kemudian kota, terus kemana? Rumbai, stadion. Siak. Oh ini Danau Buatan. Stadion Rumbai. Stadionnya, oh ya stadion. Dekat kampusnya Bang Naga. Bener ya? Kalau di Rumbai ini Universitas Riau ya betul. Situ. Ada ya Riau tuh di Panam tapi. Oh iya Panam betul di situ. Di Panam. Jadi saya nyobain itu Bang, muter-muter gitu tuh. Gimana panas kan? Panas. Panas banyak sawit. Jadi pernah karena pulangnya terlalu malam, terlalu habis maghrib sebenarnya. Belum gelap banget sih, tapi kemudian nyari ojek online nih Bang. Cuman ternyata sopirnya bilang, "Mas, nggak usah lewat sana ya, saya puterin jalan." Puterin jalan itu jauh dan ternyata begitu muter, lah ini jangan pikirannya
Jangan-jangan mau Oh. diculik nih, karena kanan kiri udah Hutan semua ya? betul. Terus? Hutan sawit. Hutan sawit ya? Kebun sawit lebih tepatnya. Tapi jalannya udah halus, Kebun banyak sawit. truk-truk itu kan, Ah. truk-truk tronton itu. Itu pulang lari apa gimana? Pulang lari. Oke, dari daerah Panam berarti ya. Oke, terus Sampai akhirnya ya udah. Begitu ngerasa nyes lega ketika dari Ketemu. jauh ngeliat hotel. Nama hotelnya udah kelihatan. Oh, berarti bener nih. Jalan yang paling rame di Pekanbaru. Sudirman, daerah mana? Sudirman. Novotel, namanya di Novotel. Novotel tuh daerah Jalan Riau. Daerah Jalan Riau ya. Jadi lega. Ternyata begitu buka Sobat BK ternyata besarnya di Pekanbaru nih. Idola Sobat BK nih. Aduh, Pekanbaru di itu ya. Pekanbaru. Meskipun lahir di Medan, Lahir di pernah Medan. di Kalimantan, Kalimantan Barat bener. pernah kuliah pertambangan Iya, di Bandung, di Unisba. Bener. kemudian ke Pekanbaru ya, Bang, ya? Pekanbaru di Undri. Nah. Terus selesai kuliahnya di Institut Bisnis Nusantara di Jakarta. Di Jakarta ya. Dapat sarjana di Jakarta. Saat Ya. pasarnya di Jakarta. Muter-muter sebetulnya ternyata sebelum berkarir di industri musik Indonesia. Macam-macam ya. Aduh. Bang, sampai jadi pernah apa jadi itu caleg tadi? ya. Aduh, luar biasa ya. 20 tahun tuh apa yang Aduh. kira-kira belum dapat? Bang Naga? Apa ya? Aku tuh Main sebenarnya film udah, main cukup- film juga udah. main film pernah. Pernah. Ya, main film pernah. Kemudian memang core-nya sebagai musisi ya, sebagai penyanyi. Terus yang belum pernah punya album solo Indra Sinaga belum. Oke. Punya album solo Indra Sinaga belum kesampaian lah ya. Karena dari dulu single aja sampai sekarang. Kemudian Kalau album mewujudkan itu sebenarnya kan gampang tanda kutip, Bang. Single banyak nih udah rilis, tinggal kumpulin jadi album Bisa gitu, sih gitu, buat Mas. legacy gitu. bisa sebenarnya. Cuman kan dari 10 single Indra Sinaga yang udah dirilis itu tahunnya agak lumayan berbeda kan. Single pertama aja 2005. Oh, Habis itu oke. 13 tahun kemudian 2018 baru rilis lagi Menikmati Cinta. Habis itu 2020 ada 1, 2 apa 3 single. Kemudian 2021, 2022, 2023, 2024 sama 2025. Jadi beda-beda tahun kan. Oke. Khawatirnya kalau itu digabungkan semua tanpa ada penyesuaian gitu ya, apakah itu di remake lagi, pasti akan secara apa namanya color masteringnya pasti beda kan. Kalau digabungkan di satu album agak belang-belang juga gitu, agak belang-belang juga. Kedua, rasanya pasti berbeda nih, arrangement mungkin yang seperti Lebih Dari Bintang, Mangga Romantis yang sekarang pasti beda sama Kita Yang Beda atau Aku Di Sampingmu itu yang apa namanya, yang salah satu pertimbangan kenapa padahal udah punya 10 bahkan 11 single tinggal compile aja itu jadi satu album. Gampangnya. Ya gampangnya gitu, tinggal ya udah nih, ini Indra Sinaga nih lagunya udah ada nih 11 lagu. Nah itu sih alasannya kenapa. Makanya kita lebih memilih untuk bikin mini album dulu, kita buat lagu-lagu yang mungkin udah hit sebelumnya, kita remake versi Indra Sinaga, kita compile jadi satu album atau mini album tapi warnanya sama, baru kemudian kita pikirkan untuk membuat album baru Indra Sinaga yang punya vibes berbeda lagi, karena album tuh penanda zaman sih Iya, soalnya buat betul. kita gitu. Jadi kalau dipaksakan untuk dikompil dari satu album dan agak terlalu jauh lagunya, nanti belakangnya Iya, belum berasa sih. Tapi lagi harus punya itu ya, buat penanda karir solo lah paling nggak. Legasinya ya. Legasinya. Legasinya di situ ya. Syukur-syukur nanti Bang Naga diabadikan lewat vinil. Itu. Pengen. Lagi zamannya kan memang Iya ya sekarang ya. mengabadikan karya lewat vinil. Iya, buat koleksi ya Itu sekarang ya. buat koleksi. Pengen Mas, pengen. Ada band juga pengen nih bikin yang album kemarin Love, Hope iya, and Reality tuh pengen dibikin apa namanya? Vinilnya, Oke. piringan hitamnya. Indra Sinaga juga pengen. Ini album pertama dengan ada band berarti ya. Album pertama. Oke. Album pertama. Bang Naga jadi mulai merasakan nikmat mana nih ketika ini solonya juga jalan, kemudian bandnya juga jalan terus, manggungnya juga udah kemana-mana, bahkan sebulan bisa 6-7 kali manggung barangkali, hampir seminggu sekali manggung gitu loh. Nikmat. Nikmat semua sih Mas Kin. Nikmat semua sih. Jadi memang Pokoknya selama masih nyanyi nikmat lah ya. Iya, itu nikmat tuh. Itu secara apa namanya? Secara menikmati sebagai seorang penyanyi gitu ya. Itu salah satu, terlepas dari tadi effort, konsistensi, kemudian mungkin usaha dan lain sebagainya. Aku juga harus sangat amat bersyukur bahwa kebagian berkahnya ataupun hokinya, lucknya ada di situ gitu. Karena memang sebaik-baiknya kita berusaha gitu, sebaik-baiknya kita berupaya, terus kita mungkin udah menyiapkan strategi yang luar biasa.
kalau ternyata memang ada faktor lucknya di situ juga nggak di situ ya gitu. Iya. Ya belum tentu bisa seperti yang mungkin aku capai sekarang gitu loh. Aku bersyukur banget dapat anugerah itu gitu, bisa dikasih kesempatan itu, bisa kesempatan profesi sebagai penyanyi terus diterima, bisa nyanyi itu kayak ngelepasin semua isi hati kan. Kadang-kadang di atas panggung tuh bisa lupa semua loh. Listrik mungkin lagi habis misalnya tokennya habis. Udah bunyi nih tokennya. Itu lupa semua karena mencurahkan semua pikiran, semua perasaannya tuh full ke lirik demi lirik, ke ribuan orang yang penonton atau berapapun penontonnya itu benar-benar dicurahkan di situ kan. Kayaknya itu mungkin yang bikin penyanyi-penyanyi itu awet muda kayaknya, mungkin itu mungkin lah ya. Mungkin benar, itu benar. mungkin itu. Karena masalah lagi ada beban gitu ya, semua manusia pasti punya beban pikiran apapun itu gitu. Problemnya dia pasti ada gitu. Tapi ketika penyanyi di atas panggung dia bisa lepas dari situ, bisa mencurahkan semuanya dari situ gitu. Dan masing-masing orang punya cara tersendiri kan gitu. Bisa lewat olahraga. Betul. Bisa lewat mungkin dia punya cara tersendiri, mancing mungkin atau atau lari atau apa kan, punya cara tersendiri kan. Jadi enak ya, ternyata bisa rilis masalah itu bisa lewat golf, bisa lewat panggung gitu. Tapi abis itu baru mikir lagi nih gimana nih. Balik lagi gitu ya. Balik lagi. Jadi dua-duanya dinikmatin sekarang. Dua-duanya dinikmatin. Ada band sangat amat dinikmati, kemudian project solo Indra Sinaga juga sangat amat dinikmati juga, dan tanpa disengaja ada band dan Indra Sinaga nih lagu-lagunya punya segmen tersendiri gitu. Mungkin ada band boleh dibilang remaja masih ada, tapi dewasa juga bisa gitu ya. Lagu-lagu ada band juga mencakup dewasa, sementara lagu-lagu nggak romantis lebih dari bintang tuh lebih hype-nya di pensi-pensi sekolah, SMA. Bentrok pernah jadwalnya? Bentrok pernah. Ya kalau udah bentrok gimana Bang Naga? Milih solo atau band? Kalau sebenarnya repot sih. Kalau satu kota sih nggak apa-apa ya. Sejujurnya repot sih. Kalau misalnya jamnya masih aman, pernah misalnya paginya manggung Indra Sinaga solo dulu, terus malamnya langsung nyusul ada band tuh pernah. Pernah itu no problem kan gitu. Selagi semuanya bisa tercover dengan baik kan nggak masalah. Yang jadi sedikit problem ataupun nggak enak sebenarnya, walaupun personil yang lain tuh responnya fine aja, tapi kan itu tanggung jawab ya. Jadi ketika kebetulan yang paling agak berbahaya tuh sebenarnya di weekend, misalnya Sabtu, tiba-tiba Indra Sinaga udah ada manggung nih, jadwal solo. Nah ada band apa juga nih, sementara Indra Sinaga udah duluan. Ya itu mau nggak mau izin kan, mau nggak mau ya minta maaf sama manajemen, sama personel yang ada band. Next time kita atur lagi kayak gitu kan, karena memang sebetulnya prioritasnya di weekend itu tetap ada band. Karena kan kenapa harus di situ ya, timnya lebih banyak juga kan. Memang ketika manggung sekarang kan udah suka atau tidak suka, harus diakui bahwa ketika kita bekerja, ketika kita manggung itu ada yang dihidupi dari situ kan. Bukan hanya kita pengen manggung, kita lagi pengen manggung seru-seruan nih gitu. Ada tim yang harus kita hidupi dari setiap kita perform gitu. Jadi Indra Sinaga timnya beda nih sama ada band masalahnya. Jadi harus balance juga lah. Aku bisa ya Indra Sinaga yang ngiringin ada band gitu. Juga beda nama doang. Harusnya lebih enak ya kayak gitu ya. Jadi timnya sama, semuanya kebagian gitu. Secara perform oke, secara bisnis semua tim gimana, kebagian. Mas Dika, Mas Marsal, Mas Adi. Enggak, tapi beda lah, pasti beda. Beda. Ya tinggal cermat membagi waktu aja sih sebetulnya. Weekdays kita boleh bebas, mana duluan aja deh kalau weekdays, tapi weekend prioritinya tetap ada band. Kalau ada band memang udah clear nggak ada nih perform, baru Indra Sinaga masuk. Atau kalau bisa dibagi, misalnya siangnya Indra Sinaga main di wedding gitu ya, main di wedding di siang, biasanya kan siang gitu ya. Ada band perform malam ya no problem, tinggal nyusul aja kan. Jadi vibes-nya juga pasti kan beda ya, solo dengan jadi vokalis band. Beda banget. Kostumnya beda. Dari situ aja udah beda. Beda. Jadi udah jangankan penampilan ya, jangankan lagu atau ya, di atas panggung. Dari situ aja udah dibedain ya. Bedain. Jadi itu Sobat Dika. Jadi tapi nanti dibuktikan aja Sobat Dika kalau nonton. Cek. Indra Sinaga saat jadi vokalis ada band dengan Indra Sinaga
Sebagai saat Indra sambil Sinaga ya. sebagai Indra Sinaga, nanti cek sendiri nanti Beda nggak? looknya beda. Jangan-jangan sama aja nih. Bawa band itu pasti ya. Nggak selalu. Nggak Jadi selalu. memang kalau di Jabodetabek tuh kita bawa band sendiri. Oh. Di latihan memang punya tim sendiri. Band khusus untuk Indra Sinaga. Khusus untuk Indra Oke. Sinaga, tim sendiri. Tapi kalau di luar kota ya memang mungkin kendalanya kan kalau di luar kota itu kalau timnya terlalu banyak agak apa namanya ya, mungkin nambah biaya Nah, buat si oke. penyelenggara acara ya. Nah, kita memudahkan itu dengan tim kita berangkatnya tidak terlalu banyak, tapi kita minta kita sudah pantau dan minta band pengiring di kota tujuan. Oke. Nah, itu biasanya 2 minggu sebelumnya dari music directornya Indra Sinaga gitu ya. Music director aku tuh udah apa namanya? Udah koordinasi sama mereka, lagu yang dibawa apa, aransemennya seperti apa, gimmicknya seperti apa. Mereka udah latihan. Jadi hari H datang tuh tinggal latihan, malamnya perform. Jadi agak mengurangi tim lah kalau di situ. Nah, itu juga kan dari sisi lain kita juga akhirnya melibatkan teman-teman lokal nih buat Oke. hidup juga kan. Betul, Jadi betul. gitu. Jadi apa ya? Menarik nih apa Menarik ya. Indra Sinaga memikirkan musisi-musisi daerah ternyata. Lokal Selain juga, selain betul. lebih murah tanda kutip Betul. barangkali sebetulnya ada ya. ada Nggak terlalu sisi efisiensi. betul efisiensi Tapi juga biaya. akhirnya melibatkan teman-teman di kota tujuan juga kan. Yang setidaknya ada band tahu lah kalau Indra Sinaga punya proyek solo ya. Oh, tahu dong. Tahu karena dari awal sebelum bergabung sama Ada Band tuh memang udah ngomong itu kan. Nah, dan juga yang signifikan berbeda yang akan rumit kan kalau misalnya Indra Sinaga solo sama Ada Band bawa lagu yang sama itu rumit tuh Oke. kalau gitu. Kalau ini kan berbeda. Rumit itu salah satu lagu Langit Sore band dari Jogja tuh, Iya. Bang. Cinta itu sederhana. Gitu. Yang rumit itu kamu. Bang Indra masih tertarik nggak terjun ke politik? Di sela kesibukan yang mulai rapat hari ini. Kalau dibilang nggak tertarik nanti bohong berarti kan. Kalau dibilang tertarik tapi mungkin momentumnya belum saat ini karena memang aku tuh dari dulu sedang berorganisasi Mas Kim. Oke. Dari zaman aku SD, SMP, SMA tuh udah ikut organisasi gitu loh. Senang matematika juga sebetulnya. Sama Tuh. matematika. Aku Luar dulu biasa. dulu jadi asisten dosen iya? matematika. Yang di mana? Yang kuliah di mana? Di IBN. Oh. Terus Anak-anak sekarang tuh zaman saya juga males lihat matematika, lihat angka. balas ya. Males seneng matematika. Sekarang suka dong. Hah? Sekarang suka dong. Nggak Ngitungin juga. rekening masuk. Keluar masuk rekening tuh matematika juga kan. Simpelnya itu ya. Simpelnya itu. Ya dari dulu senang organisasi, tapi memang ya belajar banyak dari yang turun 2014 ya. Oke. 2014 itu kan sempat turun jadi calon anggota legislatif untuk DPR RI waktu itu. Betul. Dari Riau 1. Cukup belajar banyak Riau karena memang 1 loh. mewakili ribuan orang Iya. gitu ya. Itu nggak mudah gitu. Bener-bener nggak mudah. Kita harus rela berkorban loh, bahkan waktu untuk keluarga, untuk pekerjaan, nggak bisa yang kita wah lagi capek nih. Sekarang Lagi aja nggak pasti bisa juga mikir. waktu keluarga juga berkurang ya, Bang. Berkurang, bayangin. Manggung itu ya. Iya, dari manggung aja udah begitu. Gimana kita ngurusin Orang banyak. ribuan orang banyak yang kepentingannya urgensinya macam-macam, beda-beda, dan nggak mungkin semuanya bisa diurusin dalam 5 tahun nih Iya. gitu loh. Prioritasnya yang mana? Wah itu itu yang saya harus banyak belajar gitu. Aku harus banyak belajar kayak gitu. Mending nggak usah deh nyanyi deh. Ah itu. Itu. Ya, jadi pejabat nggak benar memang- kerjanya dihujat loh, Pak. bener. Kecuali kayak Komeng, jadi Betul. dia lewat independen gitu kan, Ya, jadi betul. Ya, dia sekarang kan nggak ada repot beban. kan kayak gitu masuk ke politik gitu kan. Di satu sisi tujuannya tulus gitu untuk mewakili betul. mewakili Masyarakat. masyarakat gitu. Tapi begitu masuk partai kan partai juga organisasi gitu, betul, punya punya, tujuan segala ha-ha. macam. Nah, itu gimana? Serba salah ya, dilema Serba ya. salah dilema kan. Kita tunggu sebenarnya nanti gebrakan apa Bang Naga setelah ini. Tapi mudah-mudahan yang paling dekat mini albumnya Doain ya ini albumnya. bisa segera rilis, Bang, sebelum Amin. nanti solo album ya. Amin. Doain. Setelah dengan Ada Band rilis album perdana dengan Ada Band, menyusul kemudian mudah-mudahan album solo perdana Indra Perdana Sinaga. Perdana. Ada yang disampaikan ke Sobat TK, Bang Naga? Buat semuanya terima kasih supportnya buat Indra Sinaga, Sobat BK ya.
Terima kasih supportnya buat Indra Sinaga. Jangan lupa dengarkan single terbaru Indra Sinaga, Lebih Dari Bintang dan Gak Romantis versi yang terbaru. Doain juga full albumnya ataupun mini album Indra Sinaga, dan jangan lupa juga dengerin album terbaru dan perdana Ada Band dengan formasi Indra Sinaga, Love, Hope, and Reality. Jadi terima kasih, pokoknya doa terbaik buat Sobat BK semuanya. Terima kasih. Tak semudah itu ya Bang ya? Tak semudah itu. Itu Single. ciptaan juga, nulis sendiri Nulis ya? Bang? sendiri, Oh luar biasa. Langsung jadi single perdana. Jadi single perdana. Album terbaru dari Ada Ada Band. Band. Setelah 5 tahun 6 tahun ya nggak rilis. Gak rilis album? Wah, lama. Ada Band. Terakhir Ada Band itu 2016. Ya 2016. Oh iya. 9 tahun 9 berarti. tahun ya. 9 tahun baru rilis album. Masuknya tapi lama juga ya. 5 tahun, nunggu 5 tahun dengan Bang Naga baru Ya rilis kita album. boleh kasih diskon 2,5 tahun pandemi lah. Oh iya, karena pandemi ya. 2,5 jadi efektifnya 2,5 tahun Iya. lah. Mudah-mudahan nanti karirnya dengan Ada Band makin moncer, Amin. solonya juga makin jos. Amin, Bang Mas Naga. Gen. Amin. Terima kasih sebetulnya sudah mendengar obrolan ini. Terima kasih. Jangan lupa dengarkan karya-karya Bang Indra Perdana Sinaga, baik solo maupun dengan Ada Band. Bye-bye Sobat BK. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.